Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di sebuah majelis ilmu, sebuah majelis yang dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taman surga. Mudah-mudahan semangat kita berada di majelis ilmu ini membuat kita semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk membuktikan cinta dan rindu kita kepada beliau dengan cara setia dan istiqamah berada di atas sunnah yang telah beliau ajarkan. Itulah bukti bahwa kita benar-benar mencintai beliau. Kita harus mencintai apa yang beliau suka, dan kita harus membenci pula apa yang beliau benci. Harapan kita semua tentu saja di akhirat kelak semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sebenarnya tema kita pada jadwal-jadwal yang sebelumnya untuk malam hari ini itu adalah maqasidul Quran. Saya kira sudah hampir 2 tahun kita bicara tema maqasidul Quran. Sudah banyak sub-sub bahasan yang kita bahas. Barangkali nanti kita akan pindah kepada tema baru, yaitu maqasidu as-sunnatin nabawiyah. Setelah kita paham pula dengan untuk apa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, sejauh mana pentingnya Al-Quran bagi kehidupan, apa tugas-tugas kita terhadap Al-Quran, itu semua sudah kita bahas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih ingat. Kalaupun sudah lupa, barangkali bisa kembali kepada rekaman-rekaman yang tersedia. Maka kita juga harus bicara tentang maqasidus sunnatin nabawiyah. Untuk apa pula sunnah itu ada?
Apa itu sunnah? Apa fungsi sunnah terhadap Al-Quran? Apa sikap kita terhadap sunnah Nabi? Bagaimana cara memahami sunnah Nabi? Adakah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam memahami sunnah atau tidak? Itu semua menjadi bagian dari kajian kita ke depan insya Allah dengan sebuah judul besarnya adalah Maqasidu As-Sunnah. Untuk malam hari ini kita belum masuk ke situ. Ini masa transisi, saya juga usulkan tadi kepada Abu Nadin, gimana kalau kita bicara tentang fikih kurban, dan dia setuju. Tidak apa-apa Ustaz, karena ini memang mendekati kurban, saat ibadah kurban sebentar lagi insya Allah. Maka pada malam hari ini tema kita insya Allah adalah seputar fikih kurban. Sebagai sebuah ibadah tentu ada fikihnya. Sebagai sebuah ibadah kita tidak boleh berbuat semau kita, karena kurban itu bagian dari bab yang ada pada bab-bab al-ibadat. Salat, puasa, zakat, haji, termasuk kurban. Itu bagian dari ibadah. Karena dia adalah ibadah, maka kita perlu memahami fikihnya. Kita perlu kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang telah beliau bimbing umatnya dalam persoalan kurban. Insya Allah ini akan kita bahas sesuai dengan waktu yang tersedia, untuk kemudian nanti insya Allah kita akan berikan waktu untuk bertanya jawab seperti biasa pada sesi terakhir. Kurban itu adalah sebuah syiar yang sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Karena peristiwa kurban itu mengingatkan kita kepada peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaannya, siap tidak Nabi Ibrahim itu untuk melakukan perintah Allah meskipun berat tantangannya. Nabi Ibrahim kan salah satu dari ulul azmi, Nabi yang memang menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat dalam kehidupannya. Maka diperintahkanlah dia untuk menyembelih anak, tetapi sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah ketika itu bukanlah agar Ismail itu disembelih. Yang diinginkan oleh Allah hanya semata-mata Nabi Ibrahim membuktikan kesiapan dia untuk melaksanakan perintah Allah meskipun konsekuensinya mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai. Nabi Ismail itu kan lambat didapat oleh Nabi Ibrahim. Di atas 80 tahun umurnya Nabi Ibrahim itu. Dan istrinya pun dihukumkan sebagai seorang perempuan yang mandul karena dia tidak punya anak sebelumnya. Tapi ketika dapat berita bahwa akan lahir seorang namanya Ismail, istrinya pun kaget. Saya mandul, suami saya sudah tua, bagaimana mungkin bisa mendapatkan anak? Tapi yang datang itu ternyata adalah malaikat utusan Allah. Ata'jabina min amrillah, apakah kamu akan heran dari urusan Allah? Ternyata kalau Allah yang menghendaki, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Maka lahirlah Nabi Ismail, dan ketika menginjak dewasa diperintahkan pula untuk disembelih. Perintah sembelih itu datang pada saat Nabi Ibrahim benar-benar membutuhkan Ismail. Ibrahim sudah semakin tua, Ismail sudah berumur pemuda. Seorang ayah kalau dia sudah tua, yang paling dia butuhkan dalam kehidupan dia untuk membantunya tentu saja adalah anaknya yang sudah mulai bisa berusaha dan menginjak waktu umur dewasa. Ketika itu pula lah perintah itu datang. Falamma balagha ma'ahu sa'i
qala ya bunai inni ara fil manami anni azbahu. Ketika Nabi Ismail sudah sampai pada umur bisa berusaha. Coba bayangkan. Jadi pada masa Nabi Ismail sudah sampai pada umur dia bisa as-sa'yu. Sa'yu itu sa'a yas'a, berusaha. Berarti dibutuhkan oleh ayahnya. Datanglah perintah itu, dan perintah melalui mimpi. Maka kalau Nabi yang bermimpi itu bisa menjadi wahyu. Itu ru'ya salihah. Kalau mimpi Nabi itu adalah ru'ya salihah, bisa menjadi bagian dari wahyu. Dan perintah tadi datang melalui mimpi. Tapi sekali lagi, yang diinginkan oleh Allah bukanlah Ismail itu benar-benar disembelih, tetapi hanya menguji keimanan Ibrahim. Maka kurban itu sesungguhnya adalah ujian bagi keimanan kita. Kita hari ini tidak diminta untuk menyumbang anak untuk disembelih. Kita tidak diminta untuk menyembelih seorang anak yang kita miliki. Tapi hanya diminta untuk memberikan sedikit dari harta yang kita miliki, dan itu ternyata adalah bagian dari ujian iman, sebagaimana itu juga adalah ujian iman bagi Ibrahim. Ketika Ismail itu sudah pasrah untuk disembelih, pisau sudah ada di tangan Nabi Ibrahim, Ismail sudah terbaring, tinggal disembelih saja. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami gantilah Nabi Ismail itu dengan dzibhin azim, dengan domba sembelihan yang gemuk. Maka kalau kita berkorban, jangan pilih yang kurus, jangan pilih yang sakit-sakitan, jangan pilih yang cacat-cacat, pilih yang gemuk berdaging, pilih yang paling banyak manfaatnya bagi masyarakat, bagi orang lain, karena itu adalah untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah syiar yang dihidupkan kembali oleh dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ibadah kurban. Kalau dalam Al-Quran itu cenderung digunakan kata kurban. Tapi kalau dalam hadis Nabi tidak menggunakan kata kurban, tapi bahasa fuqaha untuk ibadah kurban lebih kepada al-udhiyah. Jadi kalau Quran menggunakan kurban, karena ada 3 kali kata kurban itu dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya ketika bercerita tentang kisah 2 anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan. Jadi ada 2 anak Adam yang berkorban, berarti peristiwa korban itu sendiri pun sudah ada sebelum dari Nabi Ibrahim. Habil dan Qabil menyumbangkan sesuatu berkorban untuk Allah. Fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari yang satu, ditolak dari yang satu lagi. Yang satu yang memberikan yang terbaik diterima oleh Allah. Tapi yang satu ketika memilih harta yang paling buruk untuk disumbangkan atas nama Allah, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam hadis Nabi, ketika kita lihat lafaz-lafaz hadis yang diucapkan oleh Rasul langsung, lebih memilih kepada kata udhiyah yang fi'ilnya adalah dhaha yudahi tadhiyah. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasul kita, man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan, barang siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudahi. Nah, di sini walam yudahi, tapi dia tidak berkurban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat musalla kami. Di sini Nabi menggunakan kata yudahi, daha yudahi. Berkurban, mengorbankan sesuatu dengan cara menyembelih hewan. Oleh karena itu, udhiyah itu istilah itu untuk hewan yang dikurbankan, hewan yang disembelih. Itu istilahnya udhiyah. Tapi kalau kurban, itu tujuan kenapa hewan itu disembelih.
Jadi tidak bertentangan di dua istilah itu. Baik udhiyah maupun kurban, dalam definisinya nanti akan digabung. Karena Nabi lebih memilih untuk menggunakan kata hewan yang akan disembelih dalam bentuk kerja sembelihannya, sedangkan Al-Quran menggunakan istilah untuk tujuan kenapa hewan itu disembelih. Karena kurban itu artinya, itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kata taqarruban ilallah. Qaruba ya qurbu itu artinya dekat. Berarti kurban bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seandainya kita mau ringkas secara sederhana, apa yang dimaksud dengan ibadah kurban? Sebuah ibadah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah kurban itu. Kenapa dikatakan hewan tertentu? Karena tidak semua hewan yang boleh dikorbankan. Kenapa dikatakan pada waktu tertentu? Karena ada waktu-waktu yang diatur. Ini kan ibadah. Kalau ibadah diatur oleh Nabi kita, sama dengan sholat. Kapan kita waktunya sholat zuhur? Diatur oleh Nabi kita. Kapan saatnya kita sholat asar? Diatur pula waktunya oleh Nabi kita. Kapan saatnya kita menyembelih? Diatur pula waktunya oleh Rasul kita. Maka waktunya adalah setelah selesai mengerjakan sholat. Sampai pada batas berakhirnya hari tasyrik ketika tenggelam matahari pada hari yang ketiga dari hari-hari tasyrik. Itulah waktunya. Seandainya disembelih sebelum sholat, berarti dia bukan kurban. Itu adalah sadaqatun minas sadaqat. Itu adalah sedekah biasa, tidak ada sebut sebagai kurban, karena menyalahi waktu yang telah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membuktikan bahwa dia adalah sebuah ibadah yang panduannya harus kita ambil dari figur yang diutus secara resmi oleh Allah untuk menyampaikan sebuah ibadah. Kenapa tadi dikatakan hewan-hewan tertentu? Karena hanya itulah yang dibolehkan. Unta, kerbau dan yang sejenisnya, kambing dan yang sejenisnya. Selain yang tiga ini tidak ada kurban. Tidak ada kurban ayam, kurban itik, bebek, ikan lele, tidak ada kurban pakai itu. Yang ada hanya tiga saja. Unta kah, kerbau kah, atau kambing dan yang sejenisnya. Muncul pertanyaan, yang manakah yang paling afdal di antara yang tiga ini? Yang manakah yang paling afdal di antara berkorban dengan ontakah, dengan sapi atau kerbaukah, atau dengan kambing dan yang sejenisnya? Yang sejenis itu maksudnya domba, kambing, biri-biri, apa aja lah namanya itu. Pokoknya yang sejenis. Yang manakah yang afdal? Ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama dalam persoalan ini. Ada yang mengatakan bahwa yang afdal itu adalah kambing. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan yang afdal itu adalah kambing, karena Nabi berkorban selalu pakai kambing. Tidak ada Nabi berkorban pakai sapi, pakai kerbau. Yang namanya korban Nabi selalu kambing. Nabi pernah berkorban 2 ekor kambing. Pernah berkorban menyembelih 100 ekor semuanya kambing. Dan para ulama menyimpulkan yang dilakukan oleh Nabi tentu itulah yang afdal. Yang dilakukan oleh Nabi itulah yang afdal. Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mazhab itu mengatakan bahwa yang afdal adalah yang pertama unta. Di bawahnya adalah sapi, kerbau, di bawahnya lagi adalah kambing. Apa dalilnya? Dalilnya oleh jumhur ulama adalah hadis keutamaan bersegera datang ke masjid di hari Jumat. Apa kata Rasul? Barang siapa yang pertama kali masuk ke masjid di hari Jumat, seolah-olah dia berkurban seekor unta. Yang datang pada yang kedua, seolah-olah dia berkorban seekor sapi. Yang datang yang ketiga, seolah-olah berkorban
Kambing. Kenapa Nabi mendahulukan onta? Kok kambing diletakkan pada poin yang ketiga? Berarti onta lebih. Berarti yang juara 1 kan onta kan? Tidak mungkin juara 1 lebih rendah pula dari juara 3. Kambing berada pada poin yang ketiga. Dan ini lebih kuat. Pendapat jumhur ulama ini lebih kuat. Bahwa yang afdal sesuai dengan yang ada pada hadis Nabi. Lalu apakah bertentangan? Kenapa Nabi tidak onta juga padahal itu afdal? Nah, ada satu kaidah dalam memahami persoalan ini, dalam kalau berbenturan antara perbuatan Nabi dengan perkataan Nabi, kalau sepertinya berbenturan, itu yang dipakai untuk umatnya adalah perkataan. Sedangkan perbuatan Nabi bisa saja itu adalah min khususiyatir Rasul. Itu bisa saja kekhususan Nabi sendiri, hukum khusus untuk Nabi. Jadi kalau bertemu, perkataan Nabi begini, perbuatan Nabi begini. Perbuatan Nabi kan kambing terus. Sementara perkataan Nabi menempatkan onta pada peringkat pertama, berarti onta yang lebih afdal. Sementara Nabi dalam perbuatannya selalu kambing. Berarti seolah-olah ada di situ kontradiktif. Tidak. Yang untuk umatnya, hukum yang berlaku untuk umatnya itu diambil dari khitab qauli. Itu dari perkataan Nabi sendiri, dari khitab yang datang dari perkataan Nabi. Sedangkan perbuatan Nabi itu bisa-bisa adalah hukum kekhususan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh lain? Dalam hadis Nabi itu dilarang untuk nikah lebih dari 4. Hanya 4 batasnya. Tapi Nabi sendiri dalam perbuatannya lebih dari 4. Berarti berbenturan antara perkataan dengan perbuatan. Untuk umat yang mana? Yang jadi patokan untuk umatnya kalau terjadi seperti itu adalah al-qaul, perkataan. Karena qaul itu khitab yang memang ditujukan untuk umatnya. Sedangkan perbuatan Nabi bisa-bisa itu hukum kekhususan yang ada untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu yang lebih kuat dalam persoalan ini adalah apa yang dikatakan oleh jumhurul ulama, bahwa sesungguhnya yang afdal sesuai dengan urutan yang ada pada hadis, keutamaan datang ke masjid di hari Jumat, karena itu dalam bentuk sunnah qauliyah yang diucapkan langsung oleh Rasul untuk umatnya. Sekarang apa hukum berkurban? Apa hukum berkurban? Di sini juga terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Dari mana diambil hukum wajib itu? Itu dari amar, dari perintah. Perintahnya diantaranya adalah fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah untuk Rabbmu, solatlah karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurbanlah itu, menyembelihlah itu amar namanya. Dalam usul fikih ada satu kaidah, ada kaidah dalam ilmu usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Ini al-amrul mutlak, yaqtadil wujub, perintah yang datang secara mutlak itu menunjukkan wajib. Itu kaidah asal. Sampai ada nanti yang memalingkannya kepada hukum selain wajib. Sehingga sebagian ulama mengambil kemutlakan amar atau perintah yang ada pada ayat tadi untuk mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Alasan yang kedua, beratnya ancaman yang datang dari Nabi. Dan itu beratnya ancaman itu menunjukkan sebuah hukum. Tidak mungkin Nabi mengancam seperti itu kalau hukumnya bukan wajib. Apa ancaman yang ada pada hadis tadi? Fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat musalla kami. Musalla di situ tempat sholat lapangan.
Nabi kalau mengucapkan kata musalla itu cenderung dimaknai dengan lapangan. Karena memang dulu Nabi sholat hari rayanya adalah di lapangan. Jadi kalau ndak mau, sementara dia kaya, mampu, ndak mau, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami. Ini ancaman berat. Dan di situ menunjukkan sebuah hukum. Ndak mungkin kalau hukumnya biasa-biasa saja, lalu ancamannya berat. Ini yang diistimbatkan atau disimpulkan oleh sebagian ulama. Sebagian kecil memang. Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa sesungguhnya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ditekankan untuk dilaksanakan. Walaupun tadi ada amar, tapi ada juga karinah-karinah yang menunjukkan kepada hukum yang lain. Oleh karena itu, perintah yang ada di situ hukumnya tidaklah sama dengan perintah kewajiban dalam sholat umpamanya. Kalau seandainya ditinggalkan, dia akan bisa menjadi berdosa besar, bahkan berkali-kali meninggalkannya 3 kali berturut-turut bisa menyebabkan hukumnya menjadi kufur, keluar dari agama kalau memang dia menolak untuk mengerjakannya. Nah, sementara perintah yang ada pada kurban tidaklah sampai ke tingkat itu. Ada ancaman iya, tetapi bukan untuk menunjukkan wajib menurut mayoritas ulama. Sahabat-sahabat membuktikan bahwa berkurban memang hukumnya tidak sampai ke tingkat wajib. Maka Abu Bakar As-Siddiq dalam 1 tahun di waktu hari raya haji, dia sengaja untuk tidak berkorban, untuk membuktikan bahwa korban itu jangan dipahami sampai hukum wajib yang berdosa kalau meninggalkan. Maka di tahun itu dia hanya membeli 3 kilo daging. Dibeli oleh Abu Bakar 3 kilo daging seperti yang diceritakan dalam riwayat. Dia mengatakan, inilah kurban Abu Bakar di tahun ini. Dan tujuan dia adalah untuk mengatakan bahwa berkurban itu memang bukan sampai hukumnya kepada wajib, tetapi sunnah muakkadah. Dan ini juga lah yang lebih kuat dalam persoalan ini, dalam persoalan hukum kurban, di mana hukumnya adalah sunnah muakkadah. Akan tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman, jangan mengandalkan hukum sunnah muakkadah untuk kemudian tidak berkorban. Karena salah juga cara berpikir kita. Pada saat kita mampu, diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, lalu kita tidak mau untuk melakukannya hanya dengan alasan itu tidak wajib, itu cacat cara berpikirnya dalam persoalan ibadah. Maka sebisa mungkin, kalau memang Allah berikan kelapangan, sebisa mungkin kita laksanakan dalam untuk berkurban, meskipun hukumnya tidak sampai ke tingkat wajib. Ada banyak masalah sebenarnya, karena ini adalah fikih. Karena kurban itu adalah sebagai sebuah ibadah, ada fikihnya, tentu banyak masalah. Fikih itu kan identik dengan berbagai masalah yang muncul, lalu kemudian diperselisihkan oleh para ulama, atau mungkin saja terjadi hal-hal yang baru dalam persoalan ibadah kurban. Beberapa hal diantaranya adalah, boleh ndak uangnya saja yang dibagikan, bukan daging. Jadi dia ndak berkorban, saya ndak berkorban lah Ustaz, ngapa gitu? Saya mau kambing korban saya, cuma di kampung itu ndak ada orang yang suka kambing. Sekarang duit itu aja saya bagi-bagikan, bisa ndak disebut sebagai kurban? Ini dalam kajian Maqasid Asy-Syariah nyambung pembahasan seperti ini. Karena bagaimana tujuannya tercapai tetapi tidak melaksanakan substansi. Dan ini dibahas oleh para ulama. Kalau hanya dengan menyerahkan uangnya saja, itu tidak akan pernah bisa disebut sebagai kurban. Kenapa demikian? Karena inti dari ibadah kurban itu adalah iraqatud dam. Itu intinya. Mengalirkan darah, menyembelih, menumpahkan darah. Mengalir darah itu ke bumi Allah nih, ha? Kan dalam ayat kan itu kan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha.
Yang akan sampai kepada Allah bukanlah daging dan darahnya. Berarti ada darah yang ditumpahkan, darah yang mengalir. Ibadah kurban itu intinya ada pada iraqatud dam. Itu intinya. Itu yang ibadah kurban itu. Kalau yang dibagi adalah uangnya saja, tidak ada darah yang mengalir. Tidak ada dalam bentuk sembelihan. Sembelihan itu satu ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Maka tidak boleh kita menyembelih selain atas nama Allah. Kalau kita menyembelih untuk selain Allah, jadi syirik dan jadi dosa. Jadi itu ibadah. Maka ibadahnya ada pada menyembelih tadi itu, menyebut nama Allah saat kita menyembelih hewan kurban. Itu yang ibadah. Nah, itu tidak ada pada kalau seandainya uangnya yang dibagi-bagi. Tapi apakah itu perbuatan baik? Baik, karena dia membagi-bagikan uangnya untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Maka namanya sedekah. Silakan saja kalau mau berikan uangnya, tapi tidak akan pernah bisa disebut sebagai korban. Jangankan dalam bentuk uang, salah waktu sembelih saja, kan seharusnya disembelih setelah sholat. Sekarang disembelih sebelum sholat, masih tetap disembelih, tapi salah waktunya. Itu saja tidak disebut sebagai kurban. Itu adalah sadaqatun minas sadaqat. Nah, oleh karena itu tidak mesti kita mengandalkan nalar-nalar untuk memahami maqasid dari ibadah sehingga tidak perlu lagi disembelih. Yang penting dibagi manfaatnya, meskipun dalam bentuk uang, itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena memang tidak akan pernah bisa itu disebut sebagai kurban. Itu diantara masalah. Yang kedua, boleh tidak patungan berkorban? 10 orang patungan kumpul duit, atau 20 orang kumpulin duit, beli 1 ekor, lalu disumbangkan atas nama korban. Kalau kita rujuk hadis Rasulullah SAW, itu tidak bisa, karena 1 ekor kambing itu cukup untuk 1 orang. 1 orang yang dimaksud adalah 1 orang yang mukallaf soal pembiayaan. Sedangkan sapi dan unta itu cukup dan bisa untuk 7 orang. Berarti maksimal hanya 7. Yang 7 inilah nanti yang dibebankan untuk mendapatkan atau membeli seekor unta atau kerbau dan sapi, untuk kemudian yang ber-7 ini menyumbangkannya atas nama korban. Korban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kambing untuk 1 orang, sedangkan kerbau untuk 7 orang. Kalau seandainya sampai 10, berarti tidak bisa. Apalagi kalau patungan 1 RT umpamanya, ini tidak ada korban di RT kita nih, ayo patungan ya 100.000, karena 1 RT itu banyak jumlahnya, 100.000 kan bisa dapat sapi itu. Nyumbang 100.000, lalu disembelih atas nama korban, untuk semua yang membeli tadi tidak bisa, karena bisanya hanya untuk 7. Kalau kurang 7 boleh enggak? Karena maksimal 7. Kalau maksimal 7, kalau cuma 6 berarti boleh. Karena Nabi mengatakan maksimalnya adalah untuk 7 orang. Ada satu kelompok aliran yang dulu sering disebut dengan LDII, mereka punya keyakinan seperti itu. Patungan aja kurban itu. Patungan dalam satu masyarakat mereka, nyumbang, lalu nanti dapat berapa yang dapat, belikanlah sejumlah sumbangan tadi, berapa ekor bisa didapatkan, lalu kemudian disembelih atas nama kurban. Itu bertentangan dengan sunnah kurban yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, yang mendapatkan pembebanan hanya untuk 7 orang,
Yang kambing hanya untuk satu, hanya saja untuk diniatkan mendapatkan kebaikannya, meskipun kambing hanya untuk satu orang, tetapi yang satu berkorban kambing tadi boleh membawa satu keluarga dalam niat untuk mendapatkan kebaikannya, untuk mendapatkan pahalanya. Jadi seorang kepala keluarga berkorban, dia yang berkorban karena dia yang mampu, tapi dalam niat sembelihannya ini adalah untuk saya dan seluruh keluarga saya, itu bisa, boleh. Tapi yang mukallaf untuk pembiayaan hanya satu orang. Nah, membawa orang lain dalam pahalanya itu dibolehkan. Dan itu dibuktikan dengan apa yang dilakukan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam persoalan kurban ini. Ketika Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing, yang pertama Nabi mengatakan, hadza li wa li ahli. Ini adalah untuk saya dan untuk keluarga saya. Disinilah diistimbatkan hukum itu oleh para ulama, boleh membawa orang lain dalam niat kurbannya untuk mendapatkan pahala bersamaan dengan orang lain. Karena Nabi sendiri dalam satu ketika berkorbannya mengatakan, hadzali wali ahli. Ini untuk saya dan untuk umatku, untuk keluargaku. Sedangkan kambing yang kedua yang disembelih oleh Nabi, malah Nabi mengatakan, ini adalah untuk umatku yang tidak mampu untuk berkorban. Walaupun Nabi yang berkorban, Nabi yang menyembelihnya secara langsung, tetapi Nabi mengikutkan untuk mendapatkan pahalanya umatnya yang tidak mampu untuk berkorban. Nah, ini di antara masalah juga. Dari hadis tadi itu juga muncul, apakah dibolehkan berkurban untuk yang sudah meninggal? Karena Nabi tadi mengatakan, ini untuk umatku yang tidak mampu berkurban. Umat Nabi itu bisa yang masih hidup, bisa yang sudah meninggal. Keumuman hadis ini diambil hukum oleh para ulama. Ditambah dengan kurban itu adalah semacam sedekah, bersedekah, dan ada hadis yang memang untuk bersedekah Nabi membolehkan bersedekah untuk atas nama seperti orang tua yang sudah meninggal. Tapi ada yang mengatakan yang lebih baik adalah dikarenakan oleh berkurban itu adalah bagi yang mampu itu yang hidup atau yang mati? Tentu yang hidup. Maka yang lebih baik itu, ada yang mengatakan seperti itu, dia sebenarnya yang berkorban, tetapi dia membawa orang tuanya dalam niat korbannya, meskipun orang tuanya sudah meninggal. Tetapi sebagian tetap mengatakan boleh mengambil keumuman yang tadi itu. Masalah yang berikutnya juga adalah perihal bagaimana kalau seandainya ditemukan ada anak di dalam rahim hewan kurban yang disembelih. Pas disembelih kambing tadi, dapat anaknya. Anaknya udah mati pula. Apa hukum anak atau janin yang berada dalam rahim hewan yang dikorbankan tadi? Apakah boleh dimakan ataukah tidak? Berdasarkan kepada sebuah hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, zakatul janin zakatu ummi. Zakatul janin, sembelihan janin itu terwakili oleh sembelihan ibunya, induknya. Oleh karena itu, seandainya hewan korban sudah disembelih, dibelah perutnya, ditemukan ada anak di dalam perutnya, dan anak itu mati seiring dengan mati induknya ketika disembelih,
maka berarti anak ini halal untuk dimakan, boleh dicincang-cincang juga kalau mau, karena matinya terwakili oleh sembelihan induk. Itu diambil dari hadis yang tadi. Tapi para ulama memberikan penjabaran dalam persoalan ini. Seandainya anak itu ditemukan masih bergerak, induknya sudah mati, dibelah perutnya, anaknya masih bergerak-gerak, lalu mati, berarti itu adalah bangkai, nggak halal, karena dia tidak mati bersamaan dengan induknya. Kalau mau juga sembelih pada saat nampak dia masih hidup. Kalau disembelih berarti bisa menjadi halal. Tapi kalau terlambat menyembelih lalu kemudian mati setelah nampak bergerak, berarti dia tidak mati bersamaan dengan sembelihan induknya. Maka hadis yang tadi itu tidak dapat dipakai untuk menghalalkannya. Yang tadi itu zakatul janin, zakatu ummih, sembelihan janin itu terwakili oleh sembelihan induknya, itu ketika ditemukan memang si anak atau janin tadi memang ditemukan sudah mati. Nah, cuma kita kan kalau menemukan itu kadang kan tidak pula kita mau memakannya kan, agak lain pula rasanya memakan anak kambing yang masih kecil-kecil itu kan. Tapi secara hukum kita perlu tahu hukumnya. Secara hukum seandainya mau dicincang-cincang lalu dibagi-bagikan, maka ia menjadi halal. Dan pantas mau untuk ditanyakan, ini kan satu hewan, ini hewan yang berbeda gitu kan. Sementara ini disembelih, ini mati, maka wajar untuk dipertanyakan hal yang seperti itu. Tetapi sudah ada jawabannya langsung dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seputar menjual bagian dari hewan kurban, menjual kulitnya, menjual tanduknya, menjual pokoknya dijual. Dalam hadis Nabi dikatakan, man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual hewan kurbannya itu sama dan dia tidak berkurban. Kenapa demikian? Berkurban itu kan menyembelih sesuatu atas nama Allah. Jadi kita sudah ikhlaskan itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan pahala. Jadi jangan diambil lagi keuntungan dunia kita dari sesuatu yang sudah disembelih atas nama Allah. Kita sudah sembelih nih atas nama Allah. Bukan untuk kepentingan dunia. Tiba-tiba dijual lagi. Jual beli itu kan keuntungan dunia kita. Maka kulitnya, tanduknya tidak boleh dijual. Oh, banyak orang tidak mau Pak Ustadz. Ada orang bilang seperti itu. Daripada mubazir. Coba buktikan nanti, tidak akan mubazir tuh. Potong aja kecil-kecil kulit sapi, kulit kerbau itu, lalu letakkan di ember tuh. Yang ambil, yang mau silakan ambil. Daging belum dibagi, kulit sudah selesai diambil. Berarti sebanyak itu yang tidak mau, sebanyak itu pula orang yang mau. Jadi alasan mubazir banyak yang tidak mau, memang nampaknya tidak bisa dipertahankan. Ditambah dengan ada hadis-hadis yang memang melarang untuk melakukan itu. Kalau sudah ada hadisnya, ya kita harus tunduk kepada apa yang diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, nggak boleh menjual apapun dari hewan korban itu, karena dia sudah disembelih atas nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan pahala akhirat, bukan untuk keuntungan dunia. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, mungkin kita jawab dulu suara azan. Dan insya Allah nanti setelah azan kita akan sambung, dan kalau ada tanya jawabnya nanti kita akan berdiskusi insya Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، Wih, panjang. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sedikit kita lanjutkan materi kita sebelum bertanya jawab. Ada banyak masalah fikih yang berkaitan dengan persoalan kurban sebenarnya, yang tentu saja tidak semuanya akan bisa kita bahas pada malam hari ini. Ada juga diantaranya adalah memberikan upah untuk tukang jagalnya, memberikan upah yang upahnya itu dari hewan kurban itu sendiri, itu tidak boleh. Umpamanya untuk yang menyembelih upahnya adalah kepala, nah, kepala dibawalah nanti sama tukang menyembelih, atau satu pahanya, satu kakinya atas nama upah, tidak boleh. Dan itu ada hadisnya, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Nabi melarang untuk memberikan upah seperti itu. Tetapi Ali mengatakan, wa nahnu nu'tihi min indina, wa nahnu nu'tihi min indina, kami memberinya dari kami sendiri, berarti bukan dari hewan kurban. Umpamanya kulitnya ini khusus untuk yang menyembelih, tentu sebagai upah jadinya itu. Kalau itu dikatakan seperti itu, maka tidak boleh. Tapi bukan tidak boleh dikasih upah, boleh dikasih upah berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib tadi, wa nahnu nu'tihi min indina, kami mengambilnya dari sisi kami sendiri.
Maka seandainya tidak ada orang yang bisa menyembelih, lalu didatangkanlah orang untuk menyembelihnya, kan tidak mungkin juga rasanya kalau tidak dikasih apa-apa. Dia sudah menghabiskan waktunya, jasanya sudah kita pakai, boleh dikasih upah, tetapi dari yang lain, bukan dari hewan kurban. Dari yang lain itu seperti apa? Mungkin dari yang berkorban. Karena seharusnya yang menyembelih langsung adalah yang berkorban. Itu yang afdal. Tapi boleh digantikan kepada orang lain. Tidak mesti pula nanti yang berkorban dia harus yang langsung menyembelih. Kalau ada yang bisa di antara yang 7 itu ada yang bisa umpamanya, bagus. Tapi kalau enggak, boleh diwakilkan kepada orang lain. Nah, maksud dari sisi kami tadi itu bisa seperti itu, dari yang berkorban, atau karena korban sekarang sudah dibentuk kepanitiaan oleh masjid dan itu bagian dari operasional masjid, bagian dari kerja masjid, maka bisa juga diambil barangkali dari operasional yang ada pada masjid, dari kas masjid. Yang dilarang itu adalah menjadikan hewan kurban itu sendiri menjadi bagian dari upah kerja. Itu juga menjadi sesuatu yang terlarang. Tentu saja kita maksimal dalam mengerjakan sebisa mungkin apa yang telah diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Ada poin yang juga tak kalah pentingnya, sunnah-sunnah bagi mereka yang memang berniat untuk berkorban. Sunnah-sunnahnya juga ada untuk menyempurnakan pahala. Untuk menyempurnakan pahala yang didapat, maka laksanakan sunnah itu. Apa diantaranya? Idza halla hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ay yudahhi fala ya'khudh syai'an min sya'rihi wa adhafirih. Apabila sudah masuk Zulhijjah, halla hilala Zulhijjah, sudah muncul hilal Zulhijjah itu, dan seseorang di antara kalian berniat untuk berkorban, maka hendaklah dia tidak mengambil sedikit pun dari kukunya dan rambutnya. Berarti tidak memotong kuku dan tidak memotong rambutnya. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka salah satu sunnahnya adalah bagi mereka-mereka yang berniat berkorban, kalau sudah masuk Zulhijjah, dia disunahkan untuk tidak memotong kukunya dan tidak memotong rambutnya. Ada yang mempertanyakan, ini rambut dia atau rambut hewan itu yang jangan dipotong tadi itu? Kan kalau berniat berkorban udah ada korbannya, jangan ambil. Karena domba itu bulu domba itu, kalau di Arab kan ada yang bulu apa itu luar biasa manfaatnya itu. Bisa untuk sejadah, bisa untuk apa. Kadang itu diambil, itu ada panen bulu domba pula kayak di Maroko itu. Apa itu maksudnya? Kalau kita tengok penjabarannya bukan itu, tapi adalah kuku dan rambut orang yang akan berkorban. Karena yang mukallaf itu manusia, hukum itu dibebankan kepada manusia. Dan kalau ditengok dhamir yang ada pada hadis itu, jangan ambil rambutnya, di situ kan dhamir tuh, syai'an min sya'rihi, tentu maksudnya orangnya, muslimnya. Kalau seandainya maksudnya adalah hewan kurbannya, tentu Nabi akan bilang fala ya'khudh syai'an min sya'riha wa adhafiriha. Dari segi tata bahasa seperti itu dipahami. Oleh karena itu yang benar adalah memang yang dimaksud itu kuku dan rambut, bulu-bulu yang ada pada orang yang akan melaksanakan ibadah kurban. Apa hikmahnya? Diberikan suasana seperti dia akan melaksanakan ibadah haji. Karena orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji kalau sudah berihram, maka dia tidak boleh untuk potong kuku dan tidak boleh untuk potong rambut. Maka sebahagian dari hukum yang diberikan kepada orang-orang yang sedang berhaji dan berihram itu diberikan pula kepada orang yang berkorban untuk membawa suasana dan mencukupkan, melengkapkan pahala
bagi orang-orang yang ingin berkurban. Begitu dikatakan oleh para ulama. Baik ikhwati fillah, ini mungkin sekilas tentang fikih kurban. Tentu saja ada banyak hukum yang tidak tersampaikan, dan mudah-mudahan hukum-hukum yang tidak tersampaikan kita juga sudah bisa memahaminya, tapi kalau tidak kita bisa insya Allah berdiskusi. Di sini ada satu pertanyaan yang tertulis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan batas maksimal waktu berkurban. Sampai kapan, kemudian apakah boleh menyembelih sendiri setelah hari raya Idul Adha, contoh di hari kedua atau ketiga? Kemudian teknis pembagian, bagaimana Ustaz, apakah benar boleh sepertiga buat yang kurban, sepertiga buat hadiah ke teman atau saudara-saudara, sepertiga lagi buat sedekah? Jazakallah khair. Baik, sebagian tadi sudah kita sampaikan. Batas maksimal untuk waktu berkorban itu adalah hari tasyrik yang ketiga, menjelang terbenam matahari. Sama batasnya dengan sunnah untuk mengumandangkan takbir. Kan takbir yang dikumandangkan ada yang mengatakan bisa sampai sekian sekian hari kan, berbeda dengan Idul Fitri. Jadi mulai dari setelah sholat hari raya sampai pada hari ketiga hari tasyrik. 10 hari rayanya, 11, 12, 13 menjelang terbenam matahari. Bolehkah menyembelih sendiri? Boleh. Malah korban itu kalau bisa disembelih oleh yang berkorban, bagus. Dia langsung menyembelih, dia yang langsung meniatkan ini untuk diri dia, untuk keluarga dia. Dia yang mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Itu yang afdal. Nabi menyembelih secara langsung. Setelah disembelihnya 60 ekor, capek tangannya. 60 ekor kambing langsung disembelih sendiri oleh Nabi. Dimintalah Ali untuk melanjutkan sembelihannya. Diminta Ali melanjutkan, itu hukumnya boleh mewakilkan kepada orang lain. Nabi memulai menyembelih secara langsung untuk dia, itu menunjukkan bahwa afdal adalah langsung disembelih oleh yang berkorban. Tapi bukan sebagai satu kewajiban harus oleh yang berkorban. Tata cara pembagiannya memang seperti itu. Tapi sepertiga di situ sebenarnya bukan sepertiga hitungan matematika. Umpamanya kalau panjangnya gini bagi 3 gini, enggak. 3 bagian. Dan sebaiknya harus ada bagian yang dimakan oleh yang berkorban. Harus ada bagian yang dimakan oleh yang berkorban. Ada memang masalah wallahu alam seperti apa kedudukannya. Bagaimana kalau kurbannya itu kurban hewan nazar umpamanya. Ada yang mengatakan kalau untuk nazar jangan dimakan. Tapi kalau kurban itu kan satu bentuk ibadah yang memang dia niatkan berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya dia mesti mengambil bagian dari hewan kurbannya itu sendiri. Setelah itu barulah kemudian dia mungkin mau menghadiahkan untuk saudara-saudaranya atau untuk mensedekahkan bagi fakir miskin. Jadilah 3 bagian. Jadi bukan sepertiga dalam timbangan. Itu makanya kalau 90 kilo umpamanya mesti 30 30 30. Bukan sepertiga seperti itu, tapi 3 bagiannya iya. Seandainya ada orang yang berkorban, udahlah untuk saya sedikit saja, asal saya mendapatkan pahala sunnah mengambil korban itu saja. Lalu semua mau untuk orang lain, boleh enggak? Boleh. Berarti kan bukan 30 kilo diambilnya kan? Hanya sedikit saja untuk mendapatkan pahala, karena sunnahnya memang yang berkorban memakan apa yang dia korbankan itu. Nah, jadi betul itu, tapi bukan, sekali lagi bukan sepertiga dalam hitungan pembagian matematika yang dibagi 3 itu. 3 bagian iya. Sebahagiannya lagi untuk dihadiahkannya dan sebagian lagi untuk disedekahkan kepada orang-orang yang memang fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Dan itu menunjukkan nilai sosial yang ada dalam agama Islam kita, dalam agama kita, betapa agama kita adalah agama yang sangat
menganjurkan untuk saling berbagi. Ada kadang di antara orang yang jarang makan daging. Daging kurban itulah yang ditunggu-tunggunya. Sehingga pada hari raya kurban benar-benar ikut merasakan bergembira. Ada pula di antara orang yang setiap hari dia bisa mau makan daging apa aja. Begitulah gambaran dari kehidupan dan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh untuk saling berbagi supaya semua bisa menikmati sehingga hari raya benar-benar menjadi hari yang membuat semua orang bergembira. Sekira seperti itu. Allahu Subhanahu wa taala a'lam. Nah, melakukan penyembelihan korban itu boleh di hari tasyrik ya, 11, 12, 13. Sekarang pahalanya Ustadz, apakah di hari pas 10 Dzulhijjah itu berbeda pahalanya di hari tasyrik kalau kita melakukan korban gitu? Penekanannya gimana gitu? iya. Hukum afdolnya di mana gitu? Afdolnya di mana? Terus satu Ustadz, sekarang kan banyak masjid dikasih panitia korban. Ya, jadi mungkin masjid tersebut memberikan suatu spesifikasi daging korban yang harganya sekian, kilonya sekian, sekian, sekian. Tetapi pada kenyataannya, sapi yang datang, misalnya, tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah dijanjikan. Apa itu hukumnya, atau sudah termasuk hukum riba, atau gimana gitu kan? Atau saya nggak tahu nih, apa hukumnya gitu. Itu dua pertanyaan itu Ustaz. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Yang pertama terkait dengan pahala, walau alam mana yang lebih afdal atau apakah berbeda pahalanya. Tetapi untuk menyegerakannya tentu lebih afdal. Karena menyegerakan kebaikan itu memang yang dianjurkan oleh agama. Ditunda, tahu-tahu nanti terjadi hal-hal yang lain, jangan-jangan kita tidak jadi melaksanakan. Maka yang afdal itu tentu saja menyegerakan untuk melaksanakannya. Maka Rasulullah SAW ketika sudah selesai mengerjakan sholat, beliau langsung menyembelih kambingnya. Bahkan beliau sarapan di pagi itu dengan kambing kurban yang beliau sembelih. Nah, maka yang diutamakan tentu menyegerakan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tetapi seandainya barangkali ada kendala-kendala, ada halangan-halangan yang tidak memungkinkan dia untuk langsung menyegerakan, maka diberi kelapangan waktu sehingga dia punya kesempatan di waktu lain untuk menyembelih. Kayak di Mina itu juga seperti itu. Ada mazbah, tempat sembelihan. Itu ada yang langsung di hari itu mereka datang untuk menyembelih. Ada yang hari kedua, ada yang hari ketiga. Seandainya memang hari pertama semua minta disembelihkan, mungkin tidak akan terlaksana. Untunglah agama sudah mengatur. Tentu saja Allah Rabb kita sangat hakim, Rasul kita begitu bijaksana dalam menyampaikan hukum-hukumnya. Ternyata memang dengan diaturnya sampai 3 hari itu memang ternyata itulah yang membuat keadaan menjadi baik sehingga semua bisa terlaksana dengan baik. Seandainya pada hari pertama tidak memungkinkan, pindah pada hari yang kedua. Tetapi kalau bisa langsung tentu itu yang akan lebih baik. Yang kedua terkait dengan pembelian hewan kurban itu sendiri, kita sudah bilang ini saya mau beli yang harga yang berat daging kira-kira segini, tahu-tahu yang datang adalah yang sedikit. Upayakan pada saat kita membeli hewan korban itu kita tandai. Umpamanya yang kita beli, yang kita tengok ini, tanya ini harga berapa kira-kira, dagingnya diperkirakan berapa. Oh ini diperkirakan dagingnya kira-kira bersihnya 100 kilo. Saya mau beli yang ini. Si penjual mesti dalam akadnya itu juga harus ada kejelasan. Jangan dalam akadnya ini yang kita beli, tiba-tiba yang datang yang lain, yang mungkin hanya dagingnya 80 atau 90. Tentu kita dirugikan. Sementara yang kita beli adalah seharga untuk 100 kilo.
Oleh karena itu perlu dikasih tanda, ini untuk saya dan ini yang kami beli. Jadi bukan pokoknya saya mau satu, nanti antar aja lah yang mana. Itu nanti bisa-bisa mungkin kita yang rugi atau dia yang dirugikan. Jadi sebisa mungkin agar tidak bermasalah kita dalam akadnya, langsung kita coba tandain. Ah, ini nih, saya mau yang ini. Ini untuk masjid kami, tadi kasih tanda apa gitu nanti, dan mohon nanti ini yang diantar untuk kami. Karena memang banyak terjadi. Yang dibeli jantan, yang datang betina. Walaupun soal jantan betina perlu untuk diluruskan, karena tidak ada larangan untuk berkorban dengan yang betina. Cuma di kita kan macam-macam kadang keyakinan itu kan, seolah-olah tidak boleh untuk berkorban dengan hewan yang betina. Kalau secara hukum boleh. Apa bukti bolehnya? Maka dibahas oleh para ulama tadi, janin yang ketemu dalam rahim apa hukumnya? Berarti betina kan? Kalau sudah bicara rahim kan pasti betina itu. Maka cara hukum itu boleh. Nah, tetapi sebagai penjual jangan asal. Kalau memang ini yang sudah diambil oleh orang lain, jangan nanti datang pembeli kedua, ini juga yang ditawarkan dengan harga yang sama, sementara sudah diperuntukkan dia bukan yang itu, diberikan yang lain. Nah, maka sebagai akad jual beli tentu harus ada kejelasan, harus jelas. Karena syarat dari akad jual beli itu memang adalah jelas, tidak boleh ada yang gharar atau ada ketidakjelasan di situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kalau seandainya ada kasus yang tadi kan jelas, memang semaksimal mungkin kita dalam satu akad jual beli jelas. Tapi dalam pelaksanaannya terjadi satu kasus yang kayak kita beli 100 kilo, dampaknya cuma 70 kilo. Itu gimana solusinya nanti? Iya. Bisa dihubungi nanti yang penjual itu. Ini tidak sesuai dengan sepakat kita. Kenapa yang datang kecil sementara yang kami beli adalah besar? Oh, kalau gini saya tidak mau harga segini, turunkan harganya. Tapi kalau sudah dihubungi lalu kemudian dia minta maaf dan tersalah, lalu kemudian kita sudah cocok dengan udahlah, karena waktu korban juga semakin dekat, tidak mungkin lagi untuk untuk mencari yang lain. Nah, berarti mudah-mudahan kerelaan kita itu membuat dia bisa menjadi halal. Tapi dia tidak pantas untuk melakukan seperti itu. Kenapa yang datang seberat 70 sementara yang dibeli adalah yang seberat 100? Tentu tidak sesuai. Itu bagian dari gharar. Kalau gharar tentu ada kesalahan di situ. Seandainya si penjual sengaja melakukan, dia berdosa. Kita sebagai pembeli ya dirugikan, jelas kan, karena tidak sesuai. Tapi yang menanggung dosanya tentu adalah dia, kalau memang ada unsur kesengajaan dia melakukan ketidakjelasan yang tadi itu. Allahu a'lam. Yang dilarang dijual itu adalah ketika memang dia sudah masih dalam bentuk hewan kurban yang baru disembelih, belum ditentukan kepemilikannya. Kalau sudah diberikan kepada orang lain, itu sudah menjadi hak dia. Dia mau ngapain silahkan, ya kan? Umpamanya kita serahkan ambil kulit, dipotong-potong, ada orang ngambil, ada sisanya, ada yang tidak mau, diambil juga lagi. Ini untuk saya aja lah kalau tidak mau. Sekarang kan sudah jadi milik dia. Yang sudah jadi milik dia ini, itu dia mau apakan itu urusan dia. Tidak lagi masuk dalam kategori larangan yang tadi itu. Sekarang mau dibuatnya sepatu, dia ahli dalam buat sepatu, atau dibuat ikat pinggang umpamanya, udah dipakai ikat pinggang, itu urusan dia. Tapi kalau selesai disembeli, diambil kulitnya, dijual ke tukang buat sepatu, tidak bisa. Karena ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baru saja selesai disembeli atas nama
atas nama Allah. Diberikan, kenapa untuk dibagi kan? Kan ada orang bilang kan seperti alasan kan sering mubazir kan. Banyak orang tidak mau katanya. Banyak orang tidak mau, itulah yang tidak bisa diterima alasan. Sedangkan beli aja orang mau kan? Apalagi dikasih. Dikasih tentu lebih mau lagi. Nah, jadi dapat pahala, tidak mendapat keuntungan dunia. Kurban kan untuk mengejar pahala dari Allah. Yang akan sampai bukan darah, bukan dagingnya, tapi pahalanya. Bagaimana keikhlasan dia memberi. Jadi jangan campuri lagi keikhlasan itu dengan keuntungan-keuntungan duniawi. Maka mau dijadikan apa setelah itu menjadi bagian dia, itu insya Allah dibolehkan. Wallahu a'lam. Ya. Terakhir Balangga. Kurban, terus salah seorang pesertanya memberikan secari kain lah warna putih supaya diletakkan di lehernya gitu. Jadi sehingga darahnya bisa lengket ke kain itu, Ustaz. Itu gimana tuh, Ustaz? Untuk apa darah itu? Memang tidak ada dibilangnya. Nanti diminta lagi darah itu dia. Nanti kainnya itu dibawa dia gitu. Jangan-jangan jadi jimat. Nah, itu enggak tahu. Itu gimana, Ustaz? Jangan-jangan sebelum motong kain putih tadi baca pula Al-Fatihah. Macam-macam perilaku manusia hari ini nih. Kalau akan dikeragui tujuannya, jangan ambil. Jangan terima. Karena khawatir kita nanti kain putih itu diambil lagi, lalu kemudian entah dijadikan untuk jimat-jimat apa, kita sudah punya andil menggiring dia kepada dosa. Jangan terima. Kalau akan dicurigai, lagian untuk apa? Tidak ada orang minta-minta seperti itu selama ini kan. Tolong nanti kain putih ini dililitkan ke lehernya pas mau menyembelih, nanti kena darahnya, berarti nanti dia ambil lagi kain putih itu kan. Tidak mungkin tidak ada tujuan. Ada kira-kira orang nyuruh itu lalu tidak ada tujuan untuk apa-apa? Nanti kain itu dibuang, kan tidak mungkin kan? Pasti ada tujuan. Kita khawatir tujuannya ternyata untuk hal-hal yang menyimpang. Atau tanya dia, untuk apa? Coba tanya. Kalau enggak, ini rahasia katanya, enggak ada rahasia di sini. Dalam agama enggak boleh berrahasia-rahasia. Agama semuanya harus jelas, mana halal, mana haram, mana mubah, semuanya jelas, enggak boleh dirahasia-rahasiakan. Kalau sudah tujuan yang lain, tentu kita perlu antisipasi. Itu kalau dibawa kepada kajian usul fikih itu namanya sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah itu menutup jalan, jangan kasih celah untuk menuju kesalahan. Wallahu a'lam. Terakhir sekali. Tadi terakhir pertama, ini terakhir kedua. Bagi peserta kurban, apakah wajib dia ikut melihat waktu penyembelihan? Itu yang pertama. Yang kedua tadi sih, kita dalam satu keluarga kurban, orang tua nggak mampu ataupun istri nggak mampu, yang mampu anak tadi. Ataukah itu tetap nama anak atau orang tua tadi? Iya. Apakah peserta kurban wajib melihat hewan kurban disembelih? Kalau dikatakan wajib tentu enggak. Itu orang-orang kaya Saudi itu hampir setiap tahun dulu memberikan hewan kurbannya ke Indonesia. Gimana dia mau lihat hewan kurbannya disembelih? Enggak pula di satu masjid. Ada ratusan ekor yang dikirimnya ke Indonesia untuk disembelih dari orang kaya Arab tuh. Meskipun orang-orang Arab selalu dicaci maki sama orang Indonesia nih. Padahal orang-orang kaya mereka selalu memberikan sumbangan-sumbangan untuk fakir miskin. Jadi tidak ada kewajiban untuk melihat langsung. Kalau mau dilihat tidak apa-apa. Maka ada satu riwayat tapi diperselisihkan apakah sahih atau tidak. Ketika hewannya Fatimah, anaknya Rasulullah SAW ingin disembelih, Nabi mengatakan, berdiri wahai Aisyah, tengok hewan sembelihan kamu. Ada yang mengatakan riwayat seperti itu, tapi apakah riwayatnya sahih atau tidak, wallahu a'lam. Maka kalau mau dilihat silakan. Tapi kalau seandainya kita tidak berada pada tempat itu, ya tidak ada kewajiban
melihat. Asal kita serahkan saja kepada orang yang amanah. Serahkan untuk dilaksanakan kepada orang yang amanah. Karena kalau tidak diserahkan kepada orang amanah, jangan-jangan tidak disembelihnya hewan kurban itu. Serahkan 5 umpamanya, disembelihnya 1, 4 enggak. Kalau dia tidak amanah. Nah, maka kalau sudah diserahkan kepada orang yang jujur dan amanah, insya Allah akan terlaksana sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, seandainya memang ada orang tua yang mungkin dia tidak berpunya, tapi anaknya kaya. Anaknya ini bisa dia memberikan uang itu untuk orang tuanya, lalu kemudian orang tuanya berkorban. Itu bagian dari birrul walidain, bagian dari seorang anak yang berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Tapi kalau umpamanya anak itu yang berkorban, lalu dia ikutkan orang tuanya untuk mendapatkan pahalanya, itu juga boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ini untuk saya dan keluarga saya. Jadi bisa juga anak tadi ini untuk saya dan orang tua saya dalam pahala kurbannya. Jadi dua-duanya adalah sesuatu yang dapat dibenarkan dalam beragama. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, memang akan banyak masalah yang muncul dalam persoalan ibadah kurban. Dan kita memang harus membatasi waktu, harus kita akhiri. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan penjelasan hukum-hukum itu di waktu yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita insyaallah, majelis yang bisa mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, mendapatkan doa-doa baik dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.